Dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali membahas mengenai Ustadz Ali Mustafa, mantan pastor, di mana dia katakan dia udah 11 tahun ya menjadi seorang pastor. Dan dia juga menyebut dirinya sebagai pakar Injil, ahli Injil, dan pernah berdebat dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya di Makassar katanya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat di cuplikannya tadi, itu bikin ngakak habis kita ya. Kita bertanya-tanya gitu ya, segampang itukah umat Islam dibohongi, dikibulin ya oleh ustadz-ustadz seperti Ustadz Ali Mustafa ini yang mengaku-ngaku mantan pastor ya. Jadi dia katakan bahwasanya coba buka di dalam kitab Matius pasal 40 dan di surat Yeremia Matius pasal 40 ya, kemudian ada surat Yeremia. Teman-teman sekalian, ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi mengaku sebagai pakar Injil, ahli Injil gitu. Bahkan dalam video-videonya ya, nanti kita akan tonton ya, dia kutip kitab Roma pasal 3 ayat 2 yang bunyinya tidak sama teman-teman sekalian dengan apa yang disampaikannya ya. Dia bilang apabila kamu menikah itu, maka kuranglah rasa tanggung jawabmu kepada Tuhanmu gitu ya. Jadi isi dalam Roma pasal 3 ayat 2 saja itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Jadi asal bunyi saja. Jadi teman-teman sekalian, ini memang benar-benar menyesatkan. Dan oleh karenanya kita punya hak jawab untuk meluruskan ustadz-ustadz yang keliru seperti ini. Oleh karenanya, sebelum kita jauh untuk membahasnya, mari kita terlebih dahulu untuk menonton stand up comedy, yaitu Ustadz Ali Mustafa. Perhatikan ke sana, beriman saja kamu sama Yesus, sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka, dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Pernah di Makassar itu September 2015, saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil.
Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Coba Anda buka di surah Yesemia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yesemia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan dari pakar Injil, ahli Injil, dan sebagai mantan pastor sudah 11 tahun ya menjadi seorang pastor, tapi entah kemana dia menjadi pastor itu, di paroki mana begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang selalu ustadz-ustadz ini banggakan ya. Ya, terutama mereka para mualaf ya, kurang lebih ya seperti Ustaz Ahmad Kainama yang mengaku sebagai lulusan STT Jakarta, S2-nya di Haifai Belanda, Israel, S3, S2-nya di Leiden Belanda, S3 di Haifai Israel, dan S4 kali ya di Vatikan. Dia tinggal ke Turino. Kira-kira jaraknya 40 sampai 50 kilo saja. Seperti juga Ustadz Bangun Samudra yang juga S3 Vatikan, lalu pulang ke Indonesia menjadi seorang pendeta di Kristen Protestan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dari kisah mereka para mu'alaf yang saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi ya, bukan hanya itu saja, masih banyak lagi mu'alaf yang lain yang kemudian bertakiah ya, berbohong soal identitas mereka dan juga jabatan-jabatan mereka selama di Kristen. Dan kali ini teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu kitab Matius katanya ya. Silakan buka di kitab Matius pasal 40. Teman-teman sekalian, silakan cek di Alkitab manapun. Ya, baik dalam versi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dalam versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semualah kitab yang sudah diterjemahkan pun ya, atau dari kitab aslinya pun, itu Anda tidak menemukan pasal 40 di Injil Matius. Karena Injil Matius itu hanya sampai di pasal 28. Matius pasal 28. Hanya sampai di sana. Jadi pasal 40 itu tidak ditemukan di dalam Alkitab. Pertanyaannya, dari mana Ustadz Ali Mustafa yang adalah mantan pastor katanya ini, pakar Injil katanya ini, ya, mendapatkan Matius pasal 40 ini? Gitu. Dari kitab mana? Itu yang pertama Bapak sekalian ya. Jadi jawabannya adalah tidak kita pernah temukan di dalam Alkitab. Kedua, dia bilang berdebat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, dan itu tidak pernah terjadi. Itu sudah ditanyakan langsung kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim di Makassar gitu. Dan lagi pula orang seperti ini menyebutkan kitab Matius saja salah-salah, kitab Yeremia saja salah-salah, dia menyebutkan kitab Yesemia. Itu semua keliru teman-teman sekalian. Keliru. Ya, jadi dia katakan coba lihat di kitab Yesemia, pasal 21 ayat 3. Begitu teman-teman sekalian ya, begitu pedenya ya, dia menyuruh baca kitab Yesemia itu ya. Padahal teman-teman sekalian, itu bukan kitab Yesemia tapi Yeremia teman-teman. Ya. Kitab Yeremia. Dan kalau kita lihat isinya sesuai dengan pasalnya betul ya, ada ya, Yeremia 21 ayat 3, tapi bukan Yesemia. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia.
Jadi tidak nyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa yang dikaitkannya di dalam Roma pasal 3 ayat 2. Teman-teman sekalian, kita lihat isi Roma pasal 3 ayat 2. Ini ayatnya. Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa tadi. Dia katakan kurang rasa tanggung jawabmu apabila engkau menikah, maka tangan-tangan Tuhanmu itu ya, dan kuranglah tanggung jawabmu kepada Tuhan misalnya. Ya itu. Jadi maksudnya apa yang disampaikannya itu tidak berbicara sesuai dengan isi di dalam Roma pasal 3 ayat 2, tapi dia karang sendiri. Di sini tidak dibahas mengenai pernikahan, tidak dibahas soal selibatkah atau soal poligami kah, atau tentang hubungan suami istri di sini, ya tidak. Di sini kata banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi sama sekali tidak nyambung dengan apa yang disampaikannya. Ya, jadi di dalam Roma pasal 3 ini perikopnya kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat satunya saja kita lihat. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tentu saja tidak, ya. Ayat 4-nya, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti Ustadz Ali Mustafa. Ya, seperti ada tertulis maksudnya, ya. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang jika engkau dihakimi. Nah, jadi dalam Roma pasal 3 ayat 1 hingga sampai ayat 5 kita udah bacakan. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya dijelaskan mengenai orang-orang Yahudi yang menerima firman Allah dan kepada mereka lah dipercayakan firman Allah itu. Ya, kepada mereka dipercayakan. Bahkan tentang pribadi Injil, teman-teman sekalian, itu dipercayakan juga kepada mereka. Karena Yesus Kristus lahir, ya, di tengah-tengah orang Yahudi. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, dia ngomong pakar Injil lah, ahli Injil lah. Itu saya sudah jawab kemarin. Ya, di dalam kekristenan tidak ada istilah pakar Injil dan ahli Injil, ya. Karena pakar dan ahli Injil itu yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil yang dibicarakan di dalam kekristenan adalah pribadi juru selamat itu, yaitu Yeshua HaMashiach. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video kali ini boleh menghibur teman-teman semua dan juga menambah iman kita di dalam kekristenan. Dan pesan saya bagi teman-teman muslim, silakanlah ya pakai akal sehat ya untuk mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini ya, seperti Ustadz Ali Mustafa ini, supaya jangan mudah disesatkan sehingga Anda diajarkan untuk membenci kekristenan ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.